Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai dan kekuatan dari Tuhan menyertai setiap langkah kita hari ini. Siang ini kita akan merenungkan satu peristiwa yang sangat dalam tentang dua murid yang berjalan menjauh dari Yerusalem dengan hati yang hancur dan harapan yang padam. Namun di tengah perjalanan itu, Tuhan Yesus yang bangkit menghampiri mereka. Mari kita membaca dan merenungkan Lukas 24 ayat 13 sampai 25. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sahabat terkasih, mari kita bayangkan perjalanan itu. Bukan perjalanan biasa, ini perjalanan meninggalkan harapan. Yerusalem adalah tempat pengharapan mereka, tapi sekarang mereka pergi menjauh. Mereka kecewa, mereka bingung, mereka kehilangan arah. Dan yang paling menyentuh, mata mereka terhalang karena mereka tidak dapat mengenal Dia. Tuhan Yesus berjalan bersama mereka, tapi mereka tidak menyadarinya. Sahabat terkasih, berapa sering kita seperti itu? Tuhan sebenarnya dekat. Tuhan sebenarnya berjalan bersama kita. Tapi hati kita terlalu penuh luka, sehingga kita tidak bisa melihat kehadirannya. Bukan karena Tuhan jauh, tapi karena hati kita tertutup. Lukas 24 ayat 17 sampai 24. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Pertanyaan ini bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu, tapi karena Dia ingin mereka membuka hati. Dan mereka mulai bercerita tentang Yesus dari Nazaret, tentang penyaliban, tentang harapan yang hancur. Kami dahulu mengharapkan. Kalimat ini dalam sekali. Bukan lagi kami berharap, tapi kami dulu berharap.
harapan mereka sudah berubah menjadi masa lalu. Sahabat terkasih, mereka sebenarnya tahu Tuhan Yesus. Mereka mengikutinya, mereka melihat mujizat. Tapi satu peristiwa membuat semuanya runtuh. Ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Satu kegagalan, satu kehilangan, satu doa yang tidak dijawab, dan tiba-tiba iman kita goyah. Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Tuhan Yesus tidak menegur untuk menyakiti, tapi untuk membangunkan iman mereka. Lalu dia menjelaskan kitab suci. Ini kunci penting. Tuhan Yesus tidak langsung menyatakan dirinya. Dia memulihkan iman mereka lewat firman. Karena iman tidak dibangun dari perasaan, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Sahabat terkasih, saat firman Tuhan dijelaskan, sesuatu mulai terjadi di dalam mereka. Hati yang dingin mulai hangat. Harapan yang mati mulai hidup kembali. Kadang kita mencari jawaban instan, tapi Tuhan memberi kita firman untuk memulihkan dari dalam. Lukas 24 ayat 28 sampai 31. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sahabat terkasih, saat mereka sampai tujuan, Tuhan Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tapi mereka berkata, "Tinggallah bersama kami." Ini momen penting. Mereka mulai rindu. Mereka mulai merasakan sesuatu berbeda. Dan saat Tuhan Yesus memecahkan roti, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Akhirnya mereka sadar, selama ini yang berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Sahabat terkasih, bukan sekedar mendengar, tapi mengalami. Bukan sekedar tahu, tapi bertemu. Di titik itu, semuanya berubah. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Sahabat terkasih, ini hasil dari perjumpaan dengan Tuhan. Bukan sekedar mengerti, tapi hati yang menyala. Iman yang hidup selalu punya api di dalamnya. Lukas 24 ayat 33 sampai 35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sahabat terkasih, mereka langsung bangkit dan kembali ke Yerusalem. Perjalanan yang tadinya jauh sekarang berbalik arah. Dari putus asa jadi penuh semangat. Dari meninggalkan kembali bersaksi. Mereka tidak bisa diam. Mereka terus menceritakan Yesus hidup. Sahabat terkasih, perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan kita juga. Kadang kita berjalan dengan hati yang lelah, dengan iman yang goyah. Tapi kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjalan bersama kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Dan ketika firman-Nya masuk ke hati kita, hati yang dingin akan kembali berkobar. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan saat kami berjalan menjauh, Engkau tetap mendekat. Hari ini Tuhan, hidupkan kembali hati kami. Nyalakan kembali iman kami. Biarlah firman-Mu membakar hati kami dan mengubah langkah kami, supaya kami kembali berjalan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap berjalan bersama kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Firman Tuhan sanggup mengubah hati yang dingin menjadi berkobar kembali. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.